Teman-teman merasakan gejala apapun itu ya, gejala apapun, entah nyeri ulu hati, entah nanti perut kanan atau perut kiri sakit, ya, jangan cemas. Entah dada nanti nyeri-nyeri, nggak usah cemas. Anda cukup lakukan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yogi Pradana Marta, profesional hipnoterapis dari Kediri dan Blitar, Jawa Timur. Oke, teman-teman ya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang bahagia ya. Dan juga jangan lupa teman-teman yang baru menemukan channel saya ataupun yang baru menemukan video saya, jangan lupa untuk di like, di share, dan tentunya jangan lupa di subscribe ya bagi yang belum subscribe, karena pertama subscribe itu gratis, dan yang kedua subscribe itu berpahala teman-teman ya, karena semoga video ini juga nanti bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang mungkin juga masih berjuang untuk sembuh kembali ya, pulih kembali dari sakit ataupun gangguan psikosomatik, asam lambung, GERD, dan anxiety disorder. Oke, teman-teman ya, bagi Anda yang membutuhkan konsultasi gratis 24 jam ya, gratis ya, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WA yang saya tuliskan di bawah sini. Nanti teman-teman silahkan konsultasi ya, karena di sini kita buka layanan konsultasi gratis untuk masalah gangguan asam lambung, masalah GERD, masalah anxiety disorder, dan masalah psikosomatik. Dan barangkali nanti teman-teman juga membutuhkan jasa hipnoterapi, teman-teman yang ada di sekitaran Jawa Timur ataupun teman-teman yang ada di luar kota bisa datang ke sini ya, yang beralamatkan di Kecamatan Danau, Kabupaten Blitar, gitu ya. Oke, teman-teman, di sini ya, di video kali ini saya mau sharing dan saya juga mau berbagi cerita tentang mengatasi ataupun menangani masalah gangguan psikosomatik ya, tanpa menggunakan obat ataupun tanpa menggunakan herbal ya. Itu karena sangat mungkin dan bisa kita lakukan, begitu ya. Nah, di sini saya ada herbal, saya ada madu murni di sini. Barangkali nanti teman-teman juga membutuhkan untuk pengobatan lambungnya, teman-teman juga bisa cari aja di Shopee madu aslamker dan madu istighfar rendah gas gitu. Oke, teman-teman, jadi bahasan saya di video kali ini adalah tentang self healing ya. Self healing itu merupakan metode di mana kita melakukan penyembuhan kepada diri kita sendiri. Jadi ya, dengan diri kita sendiri kita melakukan penyembuhan. Apakah bisa? Bisa. Karena kita sakit ataupun kita mengalami gangguan psikosomatik. Gangguan psikosomatik itu pusatnya ataupun akar masalahnya adalah di pikiran kita, permainan pikiran kita. Dimana ketika kita banyak masalah itu terbelenggu terus-menerus, menumpuk ya, akhirnya kita sudah tidak kuat, akhirnya akan timbul gejala-gejala teman-teman, seperti emah, GERD, asam lambung. Nah, ketika kita sudah kena gangguan pencernaan seperti itu, biasanya nanti akan timbul masalah baru, yaitu trauma. Trauma kenapa? Karena gejala ataupun sensasi yang ditimbulkan dari sakit yang kita alami. Begitu, tapi di situ biasanya ada masalah sebelumnya. Nah, gitu ya. Jadi secara gamblangnya, self healing itu adalah metode terapi kepada diri sendiri. Seperti yang saya katakan kemarin gitu ya. Jadi ketika nanti teman-teman pengen melakukan self healing ini ya, ataupun kita sebut sebagai self hypnosis, nanti tergantung sugesti apa yang mau kita berikan kepada diri kita gitu ya. Sebenarnya teman-teman ini tinggal memilih di dalam pikiran ya. Di dalam pikiran teman-teman nanti ada dua perkara ataupun ada dua arah, dua jalur. Teman-teman pilih. Kalau misal teman-teman terbiasa dengan rasa cemas, terbiasa dengan rasa takut, rasa gelisah, sehingga perasaan itu dia ini akan menimbulkan gejala seperti nanti keliengan, gemeteran, keringat dingin, rasa tidak nyaman pada tubuh, kelelahan, kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya teman-teman tinggal memilih aja. Tinggal memilih. Teman-teman pilih yang jalur kanan, apa teman-teman pilih jalur kiri? Jalur kanan atau jalur kiri? Maksudnya begini, kalau teman-teman memilih jalur kiri ataupun teman-teman memilih kecemasannya,
mempertahankan kecemasan ya. Yang terjadi adalah kita setiap hari akan dihantui dengan rasa cemas, rasa khawatir, rasa was-was dan sebagainya. Tetapi ketika kita memaksa diri kita untuk memilih ke arah kanan, alias kita membiarkan rasa cemas, meninggalkan rasa cemas, dan kita memilih hal-hal yang membuat kita happy. Meskipun nanti akan timbul rasa cemas ya, tetapi kita berusaha untuk memilih ke jalur kanan ataupun jalur senang, jalur happy, jalur bahagia. Nanti lambat laun secara pasti perlahan gitu ya, kecemasan teman-teman itu akan berangsur pulih. Kalau kecemasan pulih ya, kegelisahan pulih, gejala yang ada tubuh hilang semuanya. Saya bisa memastikan teman-teman, karena apa? Saya selain hipnoterapis, saya selain banyak membantu orang di bidang hipnoterapi, penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety disorder, dan masalah psikosomatik. Saya pun juga mengalami hal yang sama dengan Anda semuanya. Di tahun 2017 saya mengalami hal yang sama, sakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, dan lain-lain. Saya mengalaminya. Nah, di situ ketika kita memilih kecemas, misalnya kita cemas, terus kemudian aduh ini kenapa, ini saya cemas, aduh ini saya takut mati. Semakin Anda mengikuti perasaan itu, yang terjadi adalah semakin terpuruk Anda. Ya, semakin terpuruk. Yang harus Anda lakukan adalah semangat. Belokkan ke jalur yang kanan. Meskipun sulit, jalur kanan alias jalur kebahagiaan, jalur kesenangan. Meskipun Anda merasa cemas, alihkan. Nanti rasa bahagia, rasa senang, rasa nyaman itu akan tumbuh sendiri. Yang penting ketika kita merasa cemas, ketika kita merasa gelisah, teman-teman alihkan. Itu yang pertama. Terus kemudian ketika teman-teman merasakan gejala apapun itu ya, gejala apapun, entah nyeri ulu hati, entah nanti perut kanan atau perut kiri sakit, ya, jangan cemas. Entah dada nanti nyeri-nyeri, nggak usah cemas. Anda cukup lakukan, ya, pejamkan mata dengan rileks seperti ini, bisa saya contohkan. Terus kemudian teman-teman tarik nafas yang dalam beberapa kali sampai Anda merasa benar-benar rileks ya. Anda benar-benar merasa rileks. Terus kemudian Anda semuanya ini berusaha untuk mengendorkan semua otot. Kalau sudah begitu, Anda bayangkan teman-teman ini sedang melepas entah itu emosinya ataupun sedang melepas rasa sakitnya ataukah mengalirkan rasa bahagia ke rasa yang sakit gitu ya. Itu bisa teman-teman lakukan dengan banyak metode dan banyak cara. Itu adalah salah satu penyembuhan ataupun tahap penyembuhan asam lambung tanpa obat-obatan ataupun tanpa herbal. Kalau Anda mengikuti saran-saran saya jamin nggak sampai 4 bulan lah teman-teman akan sembuh ya, gitu ya. Makanya di video-video saya yang lalu-lalu itu sudah saya sampaikan bahwa sakit asam lambung itu sebenarnya hampir mirip lah dengan pilek. Kalau pilek, flu itu kan nggak ada kecemasan. Kalau asam lambung, GERD, anxiety lah, itu ada kecemasan berlebih. Sebenarnya tanpa kita obatin pun penyakit ini juga bisa sembuh sebenarnya gitu. Cuma kalau kita obatin akan lebih cepat sembuhnya gitu loh. Kalau misalnya nggak kita obatin, misalnya 4 bulan, kalau kita obatin bisa 3 bulan ibaratnya begitu. Tetapi perlu teman-teman ketahui, kita harus bisa kendalikan pikiran kita. Kalau ada cemas, kalau ada khawatir, berdamai boleh. Maksudnya berdamai itu menerima dengan ikhlas apapun yang dirasakan itu boleh. Tetapi ya, teman-teman harus bisa alihkan ke hal yang bahagia, alihkan ke hal yang positif. Cari hal-hal yang merupakan hobi Anda semuanya, yang Anda bisa senang, Anda bisa bahagia dengan itu. Lakukan. Insya Allah nanti kecemasan itu akan turun, akan hilang. Dan rasa tidak nyaman pada tubuh itu juga akan berangsur pulih, teman-teman. Begitu ya. Karena sebenarnya puncak semuanya dari gejala itu adalah kecemasan. Rasa tidak nyaman pada tubuh. Ya. Pokoknya percaya sama saya teman-teman, kalau kecemasan Anda sudah berkurang 60% gitu aja ya, berkurang 60%, gejala Anda ini akan turun semuanya. Karena apa? Ketika Anda cemas, ketika Anda khawatir, asam lambung meningkat. Selain itu, hormon kortisol juga meningkat. Makanya kondisi tubuh itu nggak enak, yang gemeteran, terus yang seperti orang lemas, seperti orang sesek, seperti orang mau pingsan, seperti orang sedang capek, lemas dan sebagainya.
gitu ya. Jadi tetap semangat aja, tetap semangat apapun yang Anda rasakan. Jadi jangan jadikan gejala ataupun sensasi yang Anda alami ini sebagai pemberat ataupun hal yang berat Anda untuk tidak melakukan aktivitas. Jangan. Kalau bisa apapun yang Anda rasakan ya, selama Anda ini sudah melewati fase parah-parahnya gitu ya, saya katakan, itu Anda silakan aktivitas. Tetapi kalau memang Anda masih sakit 1 bulan 2 bulan ya, kalau bisa memang teman-teman bantu dengan obat dokter ya, herbal seperti itu. Karena apa? Karena yang pertama biasanya itu ada peradangan, asam lambung naik, itu terjadi iritasi, peradangan dan sebagainya, GERD gitu ya. Teman-teman minum. Kalau misalnya datang ke dokter, dikasih obat, kasih resep, ya teman-teman minum obatnya. Itu obat-obat itu untuk meredakan asam lambung dan juga untuk menetralkan asam lambung, biasanya begitu ya. Terus kemudian kalau teman-teman memutuskan untuk herbal, teman-teman bisa gunakan madu aslamgat. Madu aslamgat juga sudah BPOM, aman gitu ya. Itu juga sangat bagus untuk membantu penyembuhan asam lambung Anda semuanya. Itu. Kalau Anda tidak memutuskan untuk memakai obat, untuk memakai herbal, gunakan madu. Madu itu juga bagus. Tapi yang perlu teman-teman ingat, madunya adalah madu yang rendah gas, bukan yang sembarangan. Kalau sembarangan biasanya perut Anda akan panas. Perutnya panas, justru begah, nanti yang terjadi sesak napas. Gunakan madu yang rendah gas, yang sudah teruji ya, laboratorium, sudah ada izin dinas kesehatan, yang sudah bersertifikat. Madu murni untuk asam lambung, teman-teman gunakan aja madu istighfar rendah gas. Itu ada di Shopee, ada. Nanti teman-teman kalau misalnya mau ambil di di customer service-nya juga ada. Nanti nomor-nomornya saya cantumkan di bawah sini gitu ya. Tetap semangat untuk menjalani hidup, karena asam lambung, GERD, anxiety disorder itu semuanya tidak berbahaya asalkan kita tahu cara penanganannya. Semakin cepat menangani masalah asam lambung, masalah GERD, itu kita juga akan, ataupun teman-teman juga akan terhindar dari rasa trauma yang terlalu lama. Tetapi kalau teman-teman ini membiarkan dalam artian itu tidak segera mencari solusi dan menikmati rasa cemas, menikmati rasa galau, gelisah dan sebagainya, ya akan berlarut-larut, sehingga rasa trauma-trauma ini, rasa ketakutan ini akan menumpuk, akhirnya menjadi berat, begitu ya. Teman-teman tetap semangat aja, pokoknya tetap semangat. Asam lambung, GERD, anxiety disorder, psikosomatik tidak berbahaya. Yang penting teman-teman kelola pola pikirnya, usahakan dalam selalu happy, usahakan selalu bahagia, selalu senang. Gitu ya. Oke teman-teman, nanti kalau Anda kita lanjut di WhatsApp ya. Barangkali nanti teman-teman mau konsultasi dengan saya, konsultasi secara gratis. Teman-teman bisa lanjut ke nomor WA yang saya cantumkan di bawah sini gitu ya. Itu teman-teman langsung nanti WA dengan saya. Gitu ya teman-teman. Oke. Bisa kita akhiri untuk video ini. Semoga Anda semuanya tetap sehat, tetap semangat, rezekinya lancar, terus kemudian selalu tanamkan optimisme kesehatan. Oke teman-teman, saya Yogi Pradana Marta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.